Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang bab pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Virial Putria Ilyas dan teman-teman saya. Saya Jingga Cahya Indria Murti. Nama saya Ersya Novianti. Nama saya Delia Saadar. Nama saya Amelia Mailani. Baik, karena kita akan bahas tentang bab pernikahan, teman-teman tahu tidak apa arti pernikahan itu? Secara bahasa, kata nikah berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ini, semua hal yang berkaitan dengan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan harus memiliki legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi. Pelaksanaan pernikahan harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjaga keteraturan hukum dan administrasi. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN di wilayah masing-masing. PPN memegang peran krusial dalam perundang-undangan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Hingga saat ini, PPN tetap menjadi satu-satunya penjabat yang berwenang mencatat perkawinan sesuai hukum Islam di wilayahnya, sehingga mereka mengawasi seluruh perkawinan yang mengikuti hukum Islam. Sudah tahukah tujuan dari pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentengi akhlak, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Di dalam Islam ada juga loh hukum pernikahan. Apa saja hukum pernikahan dalam Islam? Yang pertama yaitu wajib. Maksudnya adalah orang yang mampu secara fisik, mental, ekonomi, dan akhlak serta memiliki keinginan untuk menikah harus menikah karena khawatir terjerumus pada perbuatan yang tidak benar jika tidak menikah. Dan yang kedua yaitu sunnah. Orang yang ingin menikah tidak khawatir terjerumus pada hal-hal negatif. Dan jika tidak menikah, namun lebih baik menikah sebagai bentuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hukumnya mubah. Ketika seseorang yang mampu menikah dan ingin menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan atau bersenang-senang, tanpa tujuan ingin memiliki keturunan atau menjauhi hal-hal yang dilarang. Ada pula orang yang yakin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pernikahan seperti hubungan seksual dan karena alasannya kesehatan atau penyakit, maka tidak boleh menikah sampai menjelaskannya kepada calon pasangannya itu hukumnya haram. Dan yang keempat adalah hukum makruh. Dalam pernikahan adalah seseorang yang mampu menikah namun khawatir akan menyakiti calon pasangan atau tidak dapat memenuhi hak-hak istri atau memiliki pergaulan buruk atau juga tidak tertarik pada pernikahan dan keturunan. Ada pula mahram yang haram dinikahi menurut Islam. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Pertama, ada mahram mu'abad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri,
bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Kedua, ada mahram ghair mu'abbad, yaitu mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Setelah itu, agar pernikahannya sah harus mengikuti rukun dan syarat pernikahan. Untuk calon suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak memiliki hubungan dekat dengan wanita lain. 2. Kedua belah pihak harus setuju untuk menikah, gadis harus memberikan izinnya. 3. Calon suami harus jelas identitasnya, termasuk nama dan sifat khususnya. Tidak hanya calon suami yang harus memenuhi syarat pernikahan, calon istri pun harus memenuhi syaratnya, yaitu 1. Tidak memiliki hubungan dekat dengan pria lain. 2. Tidak dalam kondisi yang menghalangi pernikahan, seperti masih dalam masa iddah atau sudah menikah dengan orang lain. Ada pula syarat-syarat untuk wali nikah, yaitu 1. Diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, bukan ditentang. 2. Laki-laki bukan perempuan atau individu dengan orientasi gender lain. 3. Merupakan mahram bagi calon istri. 4. Dewasa bukan anak-anak. 5. Berakal sehat, bukan dalam keadaan gila. 6. Adil dan mematuhi nilai-nilai keadilan. 7. Tidak ada wali lain yang berhak. 8. Tidak buta. 9. Memiliki keyakinan agama yang sama. 10. Tidak menjadi budak, harus merdeka. Dalam pernikahan harus ada 2 orang saksi. 1. Harus 2 orang, bukan budak atau perempuan, serta tidak bermoral buruk. 2. Tidak boleh melakukan peran ganda sebagai saksi meskipun memenuhi kualifikasi. 3. Saksi harus bersedia dan tidak dipaksa. Agar pernikahannya sah, harus dilakukan sigah atau ijab kabul. Pertama, tindakan mengucapkan kata-kata pernikahan. 2. Tidak ada syarat tambahan. 3. Tidak ada batasan waktu. 4. Boleh menggunakan bahasa asing. 5. Harus jelas dan tegas menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak dengan sindiran. 6. Penerimaan atau kabul harus dilafalkan dengan kata kabiltu nikahah atau tazwijah dan boleh dilakukan sebelum penawaran atau ijab. Ada 8 jenis pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan dengan batasan waktu tertentu. Yang kedua, pernikahan syigur, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar dan tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu menikahi wanita yang ditalak 3 kali untuk menghalalkannya kembali. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu tidak boleh menikah selama dalam keadaan ihram atau sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu tidak diperbolehkannya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah atau jeda antara perceraian atau kematian dengan pernikahan berikutnya. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan tanpa izin walinya, tidak diakui dalam Islam. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir, yaitu tidak diperbolehkannya menikahi wanita musyrik tanpa keyakinan keimanan. Dan yang terakhir, menikahi mahram, yaitu tidak diperbolehkannya menikahi mahram, baik itu mahram selamanya karena pernikahan atau karena sepersusuan. Setelah menikah, ada yang namanya hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama sebagai pasangan suami istri yaitu harus bisa 1. Mendidik anak dengan baik. 2. Menunjukkan kebaikan kepada keluarga dari kedua belah pihak. 3. Menjaga keutuhan hubungan rumah tangga dengan penuh pengertian dan kedamaian. 4. Saling bantu-membantu satu sama lain. 5. Merawat penampilan demi menjaga cinta dan kasih di antara keduanya. Selanjutnya, kewajiban suami adalah 1.
memimpin dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. 2. Menyediakan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan maksimal. 3. Bersikap baik dan menghormati istri serta keluarga. 4. Masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab sesuai perannya masing-masing. 5. Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai dengan norma Islam, serta membantu tugas-tugas istri. Selanjutnya, kewajiban istri antara lain: 1. Patuh pada perintah sesuai asal dan baik sesuai dengan Islam. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, serta mendapatkan izin suami sebelum keluar rumah. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan bijak. 4. Membantu suami dan mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dalam menikah juga ada hikmahnya loh. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Lalu teman-teman tahu tidak? Ada 4 kriteria pasangan menurut tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu meski bukan satu-satunya hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga. Karena hampir 25% data keluarga yang bercerai dilatar belakangi oleh permasalahan finansial. Lalu yang kedua, karena keturunannya. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab atau keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat, ataupun pengusaha. Namun, tentu ini bukan kriteria yang paling utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendekiawan, tidak sedikit pula orang yang bernasab baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga, karena kecantikan atau ketampanannya. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam Fathul Al-Bari bahwa hadis ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan. Dengan catatan, agamanya juga tak kalah indahnya. Lalu yang keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Setelah kita bahas mengenai pernikahan, apa saja sih nilai-nilai positif yang bisa diambil oleh kita sebagai pacar? 1. Kesucian dan kebersihan. Mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan dalam hubungan antar gender, yang mempengaruhi cara berinteraksi dengan sesama dan memelihara integritas diri. 2. Komitmen terhadap tanggung jawab. Memahami dan menghargai komitmen serta tanggung jawab yang terkait dengan hubungan pernikahan, mendorong sikap serius dalam menanggung tanggung jawab sebagai pelajar. 3. Saling menghormati dan mendukung. Mendorong saling menghormati dan memberikan dukungan kepada pasangan, yang juga dapat diaplikasikan dalam hubungan dengan teman sekelas dan rekan studi. 4. Kerjasama dan keterbukaan. Mengembangkan keterbukaan dan kerjasama dalam mengambil keputusan bersama, seperti yang diharapkan dalam kehidupan berkelompok dan dalam proses belajar mengajar. 5. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kewajiban. Mengajarkan pentingnya mencari keseimbangan antara kegiatan pribadi dan kewajiban pelajar. Membimbing kita untuk mengatur waktu dengan bijak. 6. Keterampilan komunikasi yang baik. Mendorong pengembangan keterampilan komunikasi yang baik, membantu dalam berinteraksi dengan efektif dan mengatasi konflik dengan baik. 7. Keadilan dan empati. Memahami arti keadilan dan empati dalam memperlakukan pasangan, seiring dengan menerapkan keadilan dan empati di antara teman-teman sekelas. 8. Sikap disiplin dan kendali diri. Memiliki disiplin dalam mematuhi aturan dan norma, serta mengendalikan diri dalam situasi yang menantang, seperti ujian atau tugas sekolah. 9.
kesetiaan, dan dukungan dalam kesusahan. Mengajarkan arti kesetiaan dan memberikan dukungan kepada pasangan di saat-saat sulit, yang juga bisa diadaptasi dalam membantu teman sekelas. 10. Pentingnya pendidikan dan pembinaan. Memahami bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang dapat membimbing pelajar untuk fokus pada pencapaian akademik kita. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai pernikahan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.